Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 September 2025 dengan judul Diampuni atau Dicegah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Mari kita ikuti penjelasannya. Daud dan orang-orangnya berada di padang pasir dan membutuhkan perbekalan. Karena itu Daud mengirim 10 orang untuk meminta bantuan kepada Nabal, seorang pemilik domba yang kaya di daerah itu. Lagi pula anak buah Daud telah memperlakukan para gembala Nabal dengan baik dan tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Jadi Daud mengira Nabal pasti akan membalas kebaikannya. Sebaliknya Nabal malah menghina orang-orang itu dan menyuruh mereka pergi dengan tangan kosong. Ketika Daud mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah. Dia mempersenjatai 200 orang laki-laki dan hendak memberi Nabal pelajaran yang fatal ketika Abigail, istri Nabal, turun tangan dan berbicara dengan Daud. Mengapa membalas dendam sendiri? Engkau hanya akan memiliki kenangan menyakitkan hati nuranimu. Biarkan Tuhan yang telah begitu baik padamu mengurus masalahnya. Abigail adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup suaminya, dia juga memberikan nasihat yang mendalam tentang dampak balas dendam terhadap si pemalas. Seandainya Daud melakukan dosa membalas dendam, dia pasti akan diampuni karena suaminya bermuka masam dan jahat dalam kesepakatannya. Abigail sendiri berkata, dia adalah orang yang sangat jahat sehingga tak seorang pun dapat berbicara untuk dia. Namun timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, diampuni atau sebuah dosa yang dicegah? Dalam kasus Daud, pencegahan dosa tidak hanya menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi juga menyelamatkan hati nurani dan reputasi Daud juga. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika anugerah yang membujuk menjadi sebuah anugerah yang menghalangi. Ketika ada sahabat yang mau mengingatkan kita bahwa adalah bukan sifat kita yang berkata atau melakukan apa yang kita inginkan pada saat kita tersinggung. Hikmatnya ada pada menyadari kita dengan bodohnya melampiaskan kemarahan kita. Daud melakukannya. Dia menyadari apa yang dilakukan istri Nabal yang tanggap ini untuknya dan dia berseru, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. 1 Samuel 25 ayat 32 hingga ayat yang ke-33.
Konsekuensi dari membalas dendam tidak dapat diukur. Ketika kita marah karena situasi yang tidak adil, satu-satunya jalan keluar yang aman adalah dengan mengikuti firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, Matius 5 ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-21. Biarkan firman Tuhan menjadi Abigail Anda untuk memberikan pengertian kepada Anda saat Anda merasa ingin membalas dendam. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.